sama kita di Kupas Berita. Welcome back. Welcome, nggak back dong. Oh iya, welcome. Jadi Back hari juga boleh. Oke. Sampai panjang nih ngomongin back. Oke, jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal Uya Kuya yang Kenapa Uya Kuya? Uya Kuya ya. Dia itu akhir-akhir ini netizen tuh heboh soal Uya Kuya karena dia baru beli sepatu seharga 1 miliar. Sepasang. Sepasang sepatu 1 miliar. Bang Ade kalau punya 1 miliar mau beli apa, Bang? Invest nggak sih? Invest di sepatu Invest. ataukah rumah atau gimana Invest nih? emas Sepatu kayaknya. mah yang cukup 200-300 ribu lah. Iya, ya paling mahal 500 lah. Jadi dia baru beli sepatu. Ini kita sedang menunjukkan kepada penonton betapa sederhananya hidup kita. Aduh. Ntar kita akan tunjukkan kehidupan menengah ke bawah seperti apa. Enggak lah, kalau 500 ribu nggak ke bawah Oh lah. iya, menengah. Menengah lah. Dia baru beli Uya Kuya ini, Bang, baru beli sepatu Nike Uya Jordan. Kuya itu anggota DPR kan? Iya, dia tuh kemarin nyalek, Bang. Nyalek di partai menang. PAN. Dia menang suara 46.326 suara Serius? di Dapil DKI Jakarta 2. Nah, istrinya juga nyalek, Bang, tapi DPRD DKI Jakarta. Menang juga. Menang juga 13.000 suaranya. Jadi ini beli sepatu dalam rangka perayaan. Ini kurang tahu nih dalam rangka perayaan atau bagaimana. Tapi dia kan ngeposting flexing, bukan jatuhnya flexing ya, Bang? Show Atau ya? enggak show Yeah. show off sepatunya ini Ya kan? flexing kan show off. Ya di YouTube-nya ya. Tapi Yeah. dia ada disclaimer-nya gitu, Bang. Dia bilang ini tuh investasi. Investasi apaan? Investasi katanya nanti di jangka panjang tuh harga sepatunya nih bakalan naik lah katanya. Gak bisa dijual Jadi lagi. ini investasi ya, guys, bukan flexing gitu. Pokoknya intinya dia ada disclaimer. Dia ngeles lah ya. Dan ini buat pecinta sepatu, pokoknya nama sepatunya Jordan Dior. Jadi dikolaborasi Nike sama merek Dior lah tuh yang Nike. yang paling murah aja tuh barangnya 100 juta ke atas. Mungkin kalau emas Tapi ini itu 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Sepasang atau berapa pasang? Sepasang. Katanya kan beliin buat istri sama anak-anaknya Mungkin juga. banyak kan. ya. Makanya bisa 1 miliar mungkin. Ya mungkin aja ada satu sepasang sepatu 1 miliar. Soalnya Oh, sampai di tas aja bisa berapa ratus soalnya juta. sampai dikacain gitu, Bang, kan. Oh. Di displaynya tuh sampai yang kayak eksplisit kayak ini mahal nih. Itu diambil gambarnya Ada, itu rekaman videonya di ada. channel dia. Di channel. Jadi bukan karena ada orang lain yang melihat. Enggak, dia Oh, sendiri. YouTube-nya. Kan masuk konten Oh. YouTube-nya dia. Oke. Oh ya, untuk informasi Anda dan informasi penonton, Uya Kuya tuh junior saya di Visip UI. Wih. Memang Gitu ya. wih aja. Wih, Wih, gitu. Dan ya ini mungkin jatuhnya Jadi ya, kalau saya flexing. ngeledek-ledek Uya Kuya boleh ya, saya kan orang tuanya, Orang tua. orang lebih tua lah dari. Iya. Senior nih, Bos. Tapi kalau menurut Bang Ade nih, Bang, kan banyak apa ya jatuhnya presenter, wah orang-orang TV lah, artis-artis lah yang dia tuh sekarang tuh ada di dunia YouTube juga, tapi kontennya tuh kayak seakan-akan flexing gitu, Bang. Nah, menurut Bang Ade Saya mau bilang begini, ini buat penonton ya, generasi saya jauh banget dari kedua anak ini nih, Iya. kedua bocil ini. Saya kalau di kantor memanggil mereka sebagai anak-anak saya, karena selisih ini kayak usia di mana anak saya sendiri, anak saya beneran nih, itu lebih tua dari kalian, ya. Menurut saya, barangkali lebih menarik bagi saya untuk tanya dulu sama kalian. Iya, iya. Saya sih akan punya jawaban terhadap ini ya. Oke. Tapi kalau di generasi kalian, ini kan kalian tuh generasi Z yang paling muda nih di Indonesia saat ini kan, baru lulus kuliah gitu ya. Terus ngelihat ada seorang anggota DPR Iya. atau selebritis lah ya. Iya. Tapi dia anggota DPR, dia nggak boleh lupa nih ya. Uya Kuya itu sekarang sudah menjadi anggota DPR. Iya. Sudah walaupun belum resmi, masih menunggu pelantikannya, tapi dia adalah anggota DPR. Nah, kalau kalian melihat itu seperti apa? Kalau menurut Egra, kalau DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ya. Ya udah pasti yang mau dilihat itu kan yang kayak belusukannya atau dia membela rakyatnya gitu. Kalau misal yang dilihat flexingnya atau kayak dia makin kaya, itu jadi kita ada mindset dia memperkaya dirinya sendiri nggak sih atau kayak gimana nih masuk DPR gitu. Kalau menurut Cindy gimana?
Itu diwakili. Itu Kan diwakili. sama aja sih, karena kan pada dasarnya anggota DPR itu kan ya juga apa ya, penyalur suara rakyat gitu loh, Betul. Bang. Dan istilahnya kalau misalnya kan kadang di banner tuh suka ada Iya. apa ya, istilahnya Visi misi moto. visi misi moto Ya, mereka ya, ya. menyejahterakan rakyat atau apa. Kayak berarti selama ini nggak kebukti dong. Berarti selama ini bener dong para artis yang pindah ke dunia perpolitikan yang akhirnya menempati kursi DPR itu cuma ingin memperkaya diri sendiri aja. Maksudnya bisa nggak, kan lu udah jadi anggota DPR nih, kayak lu seenggaknya kalaupun belum resmi ya, belum dilantik jadi anggota DPR, kan udah kategorinya resmi jadi anggota DPR ya. Kayak punya, kalaupun belum kerja, belum belusukan, punya empati sedikit gitu. Jangan memamerkan apa yang lu punya di sosmed. Emang tahu itu tuh duit dia gitu. Ya. Tapi gimana ya, itu kan nanti jadi anggota DPR nih, setidaknya tolong tunjukkan sedikit rasa empati, karena itu kan semakin menunjukkan kesenjangan sosial, Bang. Oke. Iya. Coba gini, Hah. kenapa saya tanya? Karena saya tuh gini, di masa saya remaja dulu, di masa saya muda, memang ada semacam kesepakatan gitu di antara dalam masyarakat bahwa we are not supposed to. Kita sebaiknya tidak mempertontonkan kekayaan yang kita miliki. Barangkali juga karena di masa itu memang orang kaya yang kaya banget kayak sekarang itu nggak banyak, ya. Artinya memang, dan waktu itu mungkin barang-barang yang mewah itu masih dimiliki oleh betul-betul segelintir orang aja. Jadi bukan sesuatu yang dengan mudah ditemui di jalan, di mall gitu ya. Jadi memang waktu itu, dan belum ada medsos ya. Iya, belum ada. Waktu itu era saya nih, era saya muda nih ya. Sehingga memang nggak biasa orang untuk show off, ya. Tapi kan sekarang seperti tadi Egra katakan, ya. Ini bukan cuma uya-kuya nih. Barangkali uya-kuya kita akan atau dijadikan berita karena dia adalah anggota DPR. Iya. Makanya seperti kalian katakan tadi, bukannya lo harusnya berada bersama rakyat, Iya. walaupun belum dilantik ya. Tapi kan harusnya kamu berada bersama-sama rakyat dong. Jangan terus malah show, gue punya sepatu 1 miliar nih gitu ya. Di tengah masyarakat yang ya kita akui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak bisa dikatakan sudah sejahtera. Ya, kan masih, ya saya nggak mau bilang miskin banget, tapi kan kondisi ekonomi kita ya biasa-biasa aja. Masih struggle lah, Bang. Oke, jadi nggak pantas dong sebagai Iya, anggota DPR. betul. Tapi kan sekarang ini, walaupun saya bukan pengikut, orang yang mengikuti, kan show kayak gini lazim ya terjadi. Oh, sekarang banyak banget. Banyak banget. Gak bisa direm juga, Bang. Nah, pertanyaanku gini, kalau orang tuh kayak beramai-ramai show flexing segala macam, itu apakah bukan karena memang masyarakatnya sudah menganggap itu sebagai hal biasa? Jadi generasi kalian menganggap it's okay untuk flexing. Itu ya, Gre. Kalau Kamu juga? Ya. kalau menurut aku dan teman-temanku yang aku lihat ya, Bang. Iya. Mereka tuh kayak mikirnya, oh ya udahlah nih orang flexing, misalkan Raffi Ahmad atau Atta Halilintar gitu. Misalkan dia flexing, oh ya udah dia bekerja keras kok gitu kan. Dia nggak masalah lah dia show off show off misalkan mobilnya atau apa, karena itu hasil kerja keras dia. Terus jadinya kayak ngerasa di situ ya sebenarnya Egra alhamdulillah puji Tuhan ya kalau misalkan ada orang yang nonton terus kayak termotivasi untuk jadi kaya gitu. Tapi ada beberapa orang yang jadi iri dengki gitu kan. Jadi yang kayak oh dia punya masa gue nggak punya, sampai ada yang sampai pinjol-pinjol gitu, Bang, biar ngerasa gue sama kok sama dia, gue juga bisa punya mobil mewah gitu. Jadi itu kan jadinya jelek ya, Bang. Ya, setuju. Untuk apa ya, biar levelnya sama, sampai pinjol, sampai ngerugiin banyak orang gitu. Pinjol kan jadi sampai merembet ntar ke keluarganya lah, ikut-ikutan kena hutang apa segala macam. Kalau aku sih nilainya kayak ya kalau ada yang ngambil itu sebagai pacuan positif buat oh itu memotivasi kita, itu ya alhamdulillah. Tapi ada juga kan yang jadi melarat gara-gara ngelihat konten flexing itu. Oh iya. Menurut Kalau Siti gimana? Kalau aku nggak tahu kenapa ya, aku ngelihat algoritma di sosial media, bukan sosial media, jadi di Gen Z kayak semacam punya patokan, kalau lu cantik,
kalau lu kaya, lu pasti bakal dihargai. Mm. Kayak, nah kalau aku ngelihatnya, kenapa sebenarnya masyarakat Indonesia terutama Gen Z itu bukan terbiasa bang ngelihat hal-hal flexing. Bahkan tadi kata Egra, mereka ngelihat para artis flexing itu mulai berusaha untuk menyetarakan gaya hidup mereka. Dan mereka biasanya pada ngepost di sosial media. Kenapa? Karena mereka biar dipuji. Mereka ingin sebuah validasi Iya, gitu. benar. Dan istilahnya mereka nih kalau ngepost sesuatu, misal liburan di Eropa, entah beli tas mewah, pasti kan banyak yang komen, gila, menyala, apa, keren Iya, banget. keren apa." banget. Kalau kamu gitu. kemana? Apa? Kalau kamu Liburan. kemana kalau liburan? Kita kemarin liburan. Kita ke Alfamart paling. Ayo, nggak ke mall gitu. Nggak ke mall. Mall ya mall pinggiran aja gitu kan. Nyari yang, diskonan nih gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak Gen Z zaman sekarang itu membutuhkan sebuah validasi, entah ya tadi yang aku bilang, tampang dan kekayaan itu sekarang jadi faktor penting agar kita diakui gitu bang, terutama di sosial media. Dan Jadi dan aku saya rasa salah satu persoalan besar dengan apa yang kita bicarakan mengenai flexing di media sosial itu adalah karena dia dengan sengaja menampilkannya untuk sebanyak-banyaknya publik. Ya, maksud saya begini, kalau Anda itu orang kaya, Anda punya di rumah Anda punya Ferrari, punya Lamborghini, macam-macam. Tapi kalau Anda gunakan itu untuk keperluan Anda, ya, yang saya juga agak heran gitu, ngapain di Indonesia, apalagi di Jakarta, punya Ferrari. Iya, aku juga ngomong gitu. Iya, macet. Kemacetan di Indonesia. Tapi kan memang dia kepekan show. Iya. Tapi paling tidak masih lumayan kali ya, karena yang ngelihat adalah orang di sekitar rumahnya, kali dia keluar, keren. terus di jalan kali, dan orang dengan sinis ngelihat dia, apalagi kalau dia ikut terjebak macet gitu ya. Iya. Biar mampus loh. Mobil itu kan kayak agak-agak kecil gitu ya bang. Kalau macet, ayo lihat apa. Ayo ke depan. Jadi kalau untuk pertanyaan Bang Ade, kayak emang rakyat Indonesia terbiasa yang ngelihat itu? Bukan terbiasa. Mereka Gen Z sedang menetapkan suatu taraf di mana standar di mana. Dan menurut saya itu bahaya. Iya, bahaya banget. Kalau Anda sebut itu sebagai bahkan standar, itu bahaya banget. Pertama kita ulang nih ya. Ketika dia punya, tapi itu tidak ditampilkan secara berlebihan di media sosialnya, mungkin masih lumayan. Iya. Orang yang tanda petik sakit hatinya tuh nggak banyak-banyak amat kali ya. Tapi begitu itu media sosial, ya, siapa sih yang nggak pakai media sosial sekarang? Indonesia tuh salah satu negara yang paling tinggi pengguna TikToknya, pengguna Instagramnya, ya. Begitu itu muncul, jangan bayangkan yang menonton itu cuma saya atau Egra atau Cindy atau orang-orang yang sebetulnya mungkin lebih matang cara berpikirnya gitu ya. Yang lihat ya udah terserah lo mau naik apa kek, mau punya sepatu 1 miliar, cuman gue sih heran, emang sepatu 1 miliar bisa dipakai buat apa sih? Ya. Nah, walaupun dia bilang itu investasi ya, udah kita iyain aja, namanya juga lagi cari aman gitu. Nah, begitu itu muncul, bayangin loh ya, ada berpuluh juta atau mungkin lebih dari 100 juta orang bisa melihatnya. Ya. Sekarang bayangkan kalau Anda penghasilannya di bawah UMR atau UMR atau sampai taruhlah 10 juta rupiah per bulan. Kapan kamu mau beli mobil itu atau sepatu? Nggak usah mobil deh. Mobil kan udah berapa miliar. Sepatu 1 miliar. Di KPR itu berapa tahun? Itu gimana ceritanya? Jadi Anda tidak akan pernah bisa mencapai itu. Jadi kalau argumen Egra tadi, saya tahu ada teori-teori yang bilang itu akan mendorong orang untuk menjadi lebih produktif. Ya kalau gaji kita cuma 5 juta atau 7 juta atau 10 juta, mau seproduktif apa? Mau sampai kapan? Makanya itu akan menimbulkan rasa, orang-orang tuh merasa, saya rasa ya, kan seringkali dikatakan generasi kalian tuh generasi yang lebih mudah depresi, atau mental health itu segala macam. Itu antara lain karena salah satunya saya duga ya, karena di lingkungan dia orang-orang yang sebetulnya punya barang-barang mahal itu jumlahnya itu segelintir. Yang sanggup beli sepatu nggak usah 1 miliar lah, 100 juta lah sepatu, 50 juta lah, 20 juta lah. Itu segelintir orang di Indonesia yang sanggup melakukan itu. Tapi dia muncul di media sosial. Banyak yang nonton. Sehingga dalam persepsi si masyarakat, oh sebetulnya standar tuh itu, which is not. Harusnya nggak gitu. Kita harus sadar bahwa itu cuma pertunjukan di media sosial.
Kita Ya. kan nggak tahu Kita aslinya. kan nggak tahu gitu. Apalagi kalau kamu bilang kita mulai menilai orang berdasarkan kamu pakai apa, sepatu kamu Bajunya apa, merek apa. bajunya apa, Bajunya mereknya apa, parfum kamu apa, Bahkan, kosmetik kamu apa. Sampai ada tren apa sih dari artis atas sampai bawah Iya, outfit. seberapa Ya, mahal outfit. outfit Seberapa lo. Betul, mahal kan ada outfit tuh lo. yang berapa. Skincare lo seberapa mahal, Betul. makeup lo berapa mahal. Itu sih menyakitkan menurut saya. Iya. Dan lebih buruk lagi, Hmm. kamu sebetulnya nggak sanggup untuk mencapai gaya hidup seperti itu, Gimana? tapi kamu tahu cara-cara yang tidak bersih untuk bisa memperolehnya. Itulah yang menyebabkan banyaknya korupsi di kalangan para pejabat kita. Nah, Ya, mereka tuh pada dasarnya kalau saja semua orang hidupnya sama-sama sederhana, sama-sama, atau kayak tadi kaya tapi tidak show, ya, dia tidak akan merasa bahwa dia punya kebutuhan untuk bergaya hidup semacam itu, maka tidak ada tuh kecenderungan untuk gue punya ini, gue punya itu, gue punya ini, ya. Tapi sekarang bayangkan saya orang tua ngelihat anak saya tuh sedih karena dia nggak punya seperti apa yang dimiliki oleh teman-teman sejawatnya di medsos itu. Anda apa yang Anda lakukan? Anda akan berusaha untuk saya akan berpikir untuk ya saya cari uang lebih banyak deh. Tapi saya nggak sanggup sebetulnya mencari uang lebih banyak karena gaji saya ya mentok di taruhlah 10 juta tadi ya. Udah usia saya udah 60 tahun ya 15 juta misalnya. Gimana caranya untuk memenuhi permintaan kalian untuk punya ini punya itu? Ya cari duit sogokan, cari duit korupsi, iya, segala macam. Jadi kalau dalam pandangan saya sih, ini sebagai orang tua jadi nih memberi nasihat kepada anak-anaknya. Nggak usah, kalau kamu nanti berhasil, nggak apa berhasil aja. Nggak usah flexing, nggak usah show kepada orang banyak bahwa kamu punya mobil 4, mobil 3, mobilnya harganya 1 miliar, mobilnya harganya 2 miliar. Sepatu 1 miliar, kosmetik sekian-sekian. Ini aja, kita solidar dengan masyarakat di luar sana. Karena kalau dari orang kaya tanpa dia menunjukkan kekayaannya, orang akan bilang gila nih orang kaya. iya. Bahkan tau gak sih Bang, aku pernah dengar ada satu pengusaha dia benar-benar yang tajir banget, terkaya di Indonesia. Dia benar-benar cuma pakai kaos oblong, Kaos celana oblong. pendek, sendal jepit, sendal jepit Ya lah nggak dia. usah gitu juga kali ya. Tapi Dia makan ke warteg, tapi itu the real banget. Iya, The real. saya tahu Orang yang kaya kamu gitu. maksud saya tahu. ya kan? Cuma orangnya emang eksentrik. Tapi kalaupun bukan kayak gitu, nih kamu kan sering lihat tuh ada 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, lihat gak hidupnya? Iya, enggak. Iya, iya. Enggak, ya kaya sih, mobilnya juga bagus. Cuman ya biasa-biasa Biasa-biasa aja. Ya intinya mah kalaupun kalian ngelihat apa ada konten-konten flexing kayak gitu, misalkan di Skip umur 22 tahun udah punya ini dan kalian di umur 22 tahun kayak oke masih struggle atau kayak masih magang atau 22 kayak gitu tahun kan. iyalah. Gak masalah, itu tuh Biasa, bukan biasa. standar gitu loh. Jangan Iya. membandingkan kehidupan kalian dengan orang lain gitu. Coba gini. Terutama juga. jangan bandingkan sama yang di atas. Iya, Sama sama yang yang di atas. Coba kalian untuk mulai sekarang para Gen Z terutama untuk menetapkan standar hidup kalian sendiri yang bisa bikin kalian bahagia. Iya. Misalnya misalnya orang tua kalian entah suka tanaman atau apa kayak mamaku gitu. Kayak mamaku suka banget tanaman terus kayak kan emang berseliweran dia ngebeliin orang tuanya HP berapa puluh Iya, juta. iya. Kalau untung ya mamaku tuh kayak sesimpel dia bahagia kalau ngelihat tanaman Tanaman. aglonema or something kayak beliin aja tanaman gitu. Kamu ya? Iya, kayak maksudnya jangan pernah mencoba ngelihat ke atas tapi kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Betul. Tetapin standar kalian sendiri. gitu. Karena ada bang temanku yang umur 20 tahun, dia ngelihat ke atas yang kayak umur 20 tahun anaknya udah bisa beliin ibunya jam tangan Rolex misalkan. Sementara dia baru masuk perusahaan yang gaji dia 3,5. Sebenarnya dia bisa loh berpikir kayak, ya alhamdulillah puji Tuhan ya, umur 20 tahun bisa Udah kerja. kerja 3,5. Karena nggak semua orang bisa kerja loh di umur 20 tahun. Nggak 20 dong, kan 20 baru. Tapi ada Dua-dua. bang, ada maksudnya temenmu. yang kuliah sambil kerja gitu. Oh Bang. iya. Iya, kan alhamdulillah kan. Apalagi kuliah sambil kerja itu sesuatu privilege. Jadi Iya, betul. ya Iya. Nggak syukuri semua aja orang bisa guys. memanage waktunya Yuk. dan uangnya gitu. Let's be grateful dengan apa yang kita miliki bersama ya. Iya. Jadi ini juga kepada D Uya Buya sebagai anggota DPR. Ih, Tolonglah ya, itu juga buat teman-teman yang lain tadi ada Raffi, ada teman-teman Atta. konten kreator Kita tolong. sih seneng sama keberhasilan Pencapaian kalian, ya kalian. pencapaian kalian. Betul. Tapi nggak usah show lah, nggak usah flexing lah. Coba Oke? kalian bikin konten yang lebih bermanfaat lah. Masak kek apa gitu loh. Ini emang Cindy banget. Oke. Oke, mungkin Oke. itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Kalau ada ide-ide konten Kak mau bahas ini boleh komen di bawah.
Oke, stay tune terus di channel kita di Cokro TV. See you on the next episode di Kupas Berita. Thank Bye-bye you. guys. Bye-bye.